Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadanti dari SKI kelas A dengan nomor NIM 201010-223. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Langsung saja ke soal pertama, faktor apa saja yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional? Terdapat dua faktor, diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia secara terus-menerus. Dari penderitaan yang dirasakan, mereka bersatu untuk membentuk suatu negara agar terlepas dari apa yang telah dirasakan. Kemudian, dengan membentuk suatu negara, mereka sadar akan kepemilikan tanah air dan hak untuk menentukan nasib mereka. Berlanjut ke faktor eksternal, untuk yang pertama, paham liberalisme yang telah disebarkan sudah mulai dikenal oleh para kaum intelek. Kemudian yang kedua, diterapkannya pendidikan menggunakan sistem barat untuk politik etis, membentuk wawasan baru atau memperkenalkan wawasan baru secara luas bagi kaum pelajar yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada kemenangan Jepang atas Rusia. Dari kemenangan itu menimbulkan rasa percaya diri rakyat Asia untuk melawan para penjajah. Kemudian ada yang keempat, di mana munculnya atau terbentuknya gerakan pan-islamisme yang bertujuan untuk mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Dengan begitu, maka akan menimbulkan nasionalisme yang ada di negara anti-imperialisme. Kemudian yang kelima, ada pergerakan nasionalisme yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan terjadi juga di wilayah Asia seperti India, Filipina, dan Tiongkok. Lanjut ke pertanyaan kedua, manfaat apa saja yang dapat dirasakan setelah pembelajaran pergerakan nasional Indonesia? Dari pembelajaran atas sejarah pergerakan nasional, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus mencontoh rasa dari kebersamaan yang telah terjalin untuk membentuk semangat baru dalam membangun Indonesia, sehingga ada rasa memiliki serta menentukan sendiri untuk tanah air tercinta. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan politik kolonial? Politik kolonial atau yang biasa dikenal dengan politik etis merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1901 oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kebijakan tersebut diantara lain adalah tanam paksa atau Kulturstelsel, di mana masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam komoditi ekspor demi keuntungan Belanda gitu. Setelah tidak hanya memaksa untuk masyarakat Indonesia menanam, tetapi mereka juga membangun prasarana untuk menyokong kegiatan tersebut di lahan Indonesia. Tidak hanya bagian negatif saja, tetapi ada juga positifnya dari sisi bidang pendidikan, di mana beberapa dari kaum lelaki yang ada di masa itu dapat merasakan pendidikan agar mereka tidak buta huruf gitu, tetapi hanya segelintir saja, maksudnya hanya kaum laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak mendapatkan bidang edukasi tersebut. Demikian jawaban dari ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.